Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau bikin kalian tuh lebih yakin lagi masuk fakultas kedokteran hewan. Kita kepo lebih dalam. Aku mau meyakinkan kalian dan aku pingin buat kalian yakin gak sih masuk fakultas kedokteran hewan? Oke, di sini berantakan. Jangan dihiraukan karena ini meja belajar dan aku lebih senang hal-hal yang berantakan kayak gini. Karena aku tuh kadang suka kalau agak rapi tuh kayak agak gimana sih barang-barang. Oke, jangan diabaikan dan lupakan. Oke, jadi kalian yakin gak sih masuk fakultas kedokteran hewan? Oke, aku berharap kalian yakin ya. Jadi di sini gue mau cerita tentang lama studi di kedokteran hewan. Oke, jadi pada umumnya biasanya kalau kuliah itu kan sarjana doang, tapi di kedokteran hewan tuh nggak cuma sarjana doang, tapi ada namanya profesi. Profesinya itu waktu ditempuh 1 sampai 1,5 tahun. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu untuk mendapatkan gelar dokter hewannya. Kalau kamu cuma sampai sarjana aja, kamu cuma dapat gelar sarjananya. Jadi contohnya nih, nama aku nih, Cikal Farah. Nah, aku kan cuma tamatan sarjana. Nah, jadi nama aku Cikal Farah, SKH Sarjana Kedokteran Hewan. Nah, kalau misalnya aku koas ngambil namanya profesi kedokteran hewan, itu nanti nama aku jadi dokter hewan Cikal Farah SKH kayak gitu. Itu gunanya. Jadi kalau misalnya kalian cuma sampai S1, kalian tuh nggak bisa dapat gelarnya. Jadi kalian harus melanjutkan lagi koas. Ya kurang lebih yang aku bilang 1 tahun sampai setengah tahun untuk mendapatkan gelar dokter hewannya. Nah, Kak, emang boleh nggak sih cuman sampai sarjana kedokteran hewan udah cukup? Cukup. Itu kalau maunya kalian. Dan untuk sarjana kedokteran hewan bisa kok dapat kerja. Nah, dia mungkin lebih kerjanya di kedokteran hewan, tapi yang bagian kemasyarakatan kayak gitu. Nah, itu bisa juga di farm-farm kayak gitu, kayak pembibitan, nutrisi pada hewan itu dia bisa. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngambil yang PPDH itu kalian lebih banyak keuntungan, lebih banyak manfaatnya, lebih lebih udah apalagi kalian udah dapat gelar dokter, berarti kan udah dapat dokter, kalian udah bisa menyuntik, mengoperasi hewan. Itu kelebihan dan eh, kelebihan kamu kalau kamu ngelanjutin untuk ngambil profesi kedokteran hewannya seperti itu. Nah, untuk waktu yang ditempuh berarti totalnya kalau sarjana kita ambil yang norm 4 tahun, terus kalau koasnya kita ambil 1,5 tahun, berarti total waktu yang diperlukan adalah 5,5 tahun. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar yakin, kalian harus tahu juga lama studinya. Nah, aku saranin banget kalian kalau benar-benar kalian pengen masuk ke kedokteran hewan, sekarang kasih tahu orang tua kalian, ceritakan bahwa sarjana kedokteran hewan tidak cukup sampai sarjana dan masih ada lagi lanjutannya yaitu koas. Nah, ini sama kok kayak kedokteran umum karena kita sama-sama dokter. Kita sama-sama dokter. Bukan berarti aku dokter hewan, aku nggak bisa dipanggil dokter. Aku bisa dipanggil dokter. Aku juga mengobati kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, bedanya sarjana sama koas, S1 sama koas. Jadi gini, kalau misalnya S1 tuh kita tuh nggak bisa nyuntik-nyuntik, nggak bisa ngoperasi. Tapi kalau kamu sarjana kedokteran hewan yang ngambil koas, itu kalian udah dapat gelar dokter hewan, udah dapat gelar sarjana. Nah, itu kalian bisa nyuntik, bisa ngoperasi hewan tersebut. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak sarjana yang cuma ngambil gelarnya SKH seperti itu. Karena dia tidak dapat izin untuk melakukan hal seperti itu, oke? Nah, selanjutnya kalau di sarjana itu kita cuma lebih banyak dapat teorinya. Teori, aku benci banget teori. Tapi ya, kalau nggak ada teori kita nggak bisa melakukannya. Nah, waktu S1 kita kan ada teori. Nah, kita juga ada praktek. Tapi itu prakteknya yang lebih, yang hanya teori langsung praktek. Teori, praktek. Dan itu tidak konstan gitu. Jadi, tidak terus-menerus. Jadi kayak satu topik ya prakteknya itu, besok satu topik prakteknya itu. Jadi kayak cuman pengenalan. Nah, teorinya di S1. Nah, prakteknya yang sesungguhnya nanti ini ada di koasnya. Nah, jadi di koasnya tuh benar-benar udah nggak ada kelas-kelas lagi, udah nggak ada belajar lagi yang dosen jelasin gitu dengan tuh udah nggak ada. Itu udah benar-benar langsung ilmu yang kamu dapetin dari sarjana langsung kalian praktekin di PPDH gitu, profesi kedokteran hewan. Nah, di sana tuh kalian udah bisa kayak
menyuntik hewan, udah bisa ngomong sama owner, udah bisa nanya, halo Bu, selamat malam, ini hewannya kenapa ya? Oh, hewan saya gini-gini. Oh, ternyata jadi kan udah bisa seperti itu. Nah koas itu, jadi koas itu tergantung tiap unit beda-beda lab. Nah, aku ambil aja koas, misalnya waktu itu kita dapat, misalnya aja dapat koas di rumah sakit hewan. Nah, di rumah sakit hewan itu kita gagas waktu 6 minggu. Nah, di 6 minggu itu kita tugasnya adalah menjadi dokter di rumah sakit itu, tapi dalam pengawasan dokter yang asli. Jadi kita bersama-sama belajar menggali ilmu, melihat apa yang dilakukan dokter, kita latihan, habis sudah latihan, mulai besok kita berbarengan sama dokter, sama-sama mengobati satuan. Jadi benar-benar langsung, oh ini praktek seniornya, oh ini yang di dunia nyata seperti ini, oh yang terjadi gini. Jadi seperti itu yang di kedokteran hewan. Dan kalau misalnya kalian dapat kesempatan dari dokter hewannya, kalian bisa waktu kelas ya dapat kesempatan untuk ngomong sama owner, bisa langsung mengobati pasien kalian, kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang yakin nih nggak sih masuk ke kedokteran hewan, kalian harus tahu ini penting banget buat kalian. Jadi kayak, hah, emang aku harus koas lagi? Hah, dokter hewan nggak cukup sarjana aja ya? Kayak gitu. Jadi ini aja yang bisa aku kasih buat kalian. Aku berharap semua kalian ngerti ya. Aku nggak tahu kalian ngerti nggak apa yang aku omongin. Ya intinya gitu. Nanti kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa komen, nanti aku coba jelasin. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe ya, aku lebih semangat bikin videonya. Bye. See you the next video. Kalau misalnya kalian ada komen, pengen saran video, boleh.